Halo, aku di masa depan. Beberapa hari yang lalu, aku sudah melakukan sebuah kesalahan. Hal sepele, namun akhirnya membuatku tersadar. Untuk apa ya aku sampai meluapkan amarah? Amarah. Mungkin sebagian manusia biasa sepertiku, amarah akan sering menghampiriku, membuatku terbawa emosi, atau malah berakhir dengan kata membenci. Membenci karena perbedaan pendapat, membenci karena merasa disudutkan, membenci karena tidak sesuai dengan ekspektasi, atau sampai karena orang lain tidak mengerti diriku. Awalnya, aku membela diri. Ya, aku kan manusia biasa, jadi pasti akan mudah terbawa emosi. Tapi sungguh pemikiran itu yang akhirnya membuatku terkurung dalam sebuah penyesalan dan penyesalan. Kenapa ya aku sampai marah? Kenapa ya aku sampai menyakiti perasaan orang? Kenapa ya akhirnya hubunganku dengan orang lain menjadi renggang setelah marah? Tapi kan aku hanya meluapkan apa yang sudah kutahan. Aku juga kecewa dan merasa sakit hati karenanya. Aku kan manusia biasa. Hanya karena menganggap menjadi manusia biasa, jadi apa-apa jadi terbiasa gitu. Marah pun boleh menjadi hal yang biasa gitu. Sungguh bodohnya aku. Itu semua adalah pikiranku sebelum aku benar-benar melatih diri untuk menahan. Ya, betul sekali. Menahan dengan mendominasikan kesabaran. Mungkin kata sabar sudah menjadi kata yang tidak asing lagi. Tapi ya memang begitu kan konsepnya. Hal buruk itu harus dilawan dengan hal yang baik kan? Marah versus sabar. Tapi bukan hanya tentang kesabaran saja yang kuterapkan. Tetapi bagaimana mengelola emosi itu menjadi sikap yang lebih bijak. Lagi pula, adanya asap karena adanya api kan? Kalau sampai orang lain yang marah kepadaku, itu pun pasti ada penyebabnya kan? Seharusnya itu yang menjadi patokan utamaku dahulu, yaitu introspeksi diri. Mungkin ada dalam sikap atau ucapanku yang menyinggung orang lain, tetapi aku tidak menyadarinya. Akhirnya, amarah dari orang lain pun bertabrakan denganku. Ya meskipun bisa saja pemicunya bukan dari diriku, tetapi dari orang lain. Tapi yang harus aku ingat ketika hendak marah yaitu ikatan itu adalah yang terpenting. Betul. Entah itu dengan keluarga, teman, kerabat, tetangga, orang lain sekalipun. Aku harus menjaga ikatan persaudaraan itu. Lagi pula, kesadaran dan penyesalan selalu datang terakhir kan? Kadang aku menyesal ketika sudah marah. Bahkan, lebih malu lagi sampai aku susah sekali mengucapkan kata maaf. Lagi pula, dalam marah biasanya seseorang tidak mampu untuk menangkap sebuah nasihat, atau malah mengabaikan omongan dari orang lain kan? Jadi, untuk apa aku marah? Sampai berbusa dan menghabiskan tenaga. Ucapanku pun akan seperti angin belaka. Coba kalau aku memilih untuk diam sejenak, meredakan emosiku dahulu dengan membaca istighfar, mengubah posisi dudukku, mengambil air wudhu, memilih menjadi pendengar dahulu dari apa yang lawan bicara ucapkan, mengintrospeksi diri, mencari akar permasalahan, lalu mencari solusi. Kemudian berbincang kembali dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang jernih,
hati yang lebih damai, dan tidak lupa berakhir dengan saling memaafkan. Bukankah jalan itu yang lebih ideal daripada aku menguras emosi, meninggikan suara, atau sampai memaki, menyumpahi, sampai akhirnya membenci? Untuk itu, aku harus melatih kesabaranku sesering mungkin ya. Dan untukmu, iya kamu yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Coba letakkan tanganmu tepat di dadamu, pejamkan mata sejenak, lalu katakan ini. Aku harus sering menahan amarahku. Kesabaran harus kudominasikan. Sebab amarah tidak lain hanya akan membuatku kecewa.